Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sohib channel YouTube Dede Arif. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pelajaran kembali bersama sohib-sohib semuanya seputar ilmu nahu tentunya. Pelajaran yang kali ini akan saya bahas yaitu tentang ajzaul jumlah dan jumlah mufidah. Ajzaul jumlah dan jumlah mufidah. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran ini, pembahasan dari al-jumlatu al-mufidatu dengan ajzaul jumlah, saya minta teman-teman semuanya, sohib-sohib semuanya, untuk memahami satu persatu apa yang saya ucapkan. Oke, kita mulai dari al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah pengertiannya, yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Susunan kalimat yang memberikan manfaat yang sempurna. Jadi kalau seandainya seorang pembicara, dia berbicara, itu yang ngedengerin paham apa yang diucapkan oleh pembicara. Nah, ini yang disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Dan jumlah mufidah ini, qad tatarakabu min kalimataini, wa qad tatarakabu min aktsar. Jumlah mufidah ini dia kadangkala tersusun dari dua kalimat, atau qad tatarakabu min aktsar, atau lebih. Ini dinamakan dengan al-jumlah al-mufidah. Diingatkan ya. Kemudian al-jumlah al-mufidah ini terbagi kepada dua. Yang pertama al-jumlatu al-ismiyatu, yang kedua al-jumlatu al-fi'liyatu. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah nanti akan saya terangkan. Jadi teman-teman memahami dulu apa yang saya ucapkan ini. Oke teman-teman, sekarang kita ke ajzaul jumlah. Ajzaul jumlah ini adalah komponen yang biasanya muncul di dalam jumlah mufidah. Kalau seandainya jumlah mufidah adalah susunan kalimat yang sempurna, yang apabila pembicara berbicara, maka pendengar itu paham apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Nah, ini biasanya komponen pembicaraan ini terdiri dari tiga. Dari ismun, nama apa saja, fi'lun, kata kerja, harfun, kata sambung. Ini mesti tidak jauh dari tiga komponen ini. Ismun ada dua, mu'annas mudzakkar, fi'lun ada tiga, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fataha fi'il madi, yaftahu fi'il mudhari, iftah fi'il amr. Balik lagi ke ismun, aliyun itu mudzakkar, aisyatu itu mu'annas. Harfun dia tidak punya arti sebelum nyambung dengan yang ada di depannya, entah itu ismun atau fi'lun. Nah, itu harfun. Nah, sekarang saya berikan contoh agar mempermudah kita dalam memahami al-jumlatu al-ismiyatu dengan al-jumlatu al-fi'liyatu. Saya berikan contoh di sini, contohnya anak kecil memakan ikan di kamar. Nah, ini udah sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Anak kecil sebagai subjek, memakan sebagai predikat, kata kerja, ikan objek yang dimakannya, di kamar itu sebagai keterangan. Nah, kalau seandainya di dalam ilmu nahwu, jumlah ini kan ya hanya seperti ini satu gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu bisa dijadikan dua jumlah, bisa menjadi namanya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Apa sih itu jumlah ismiyah dan apa sih itu jumlah fi'liyah? Gampangnya gini. Kalau berbicara jumlah ismiyah berarti ismun duluan yang diucapkan, nama duluan yang diucapkan. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il duluan yang diucapkan, kata kerja dulu yang diucapkan gitu. Nah, ini perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Oke, sekarang kita lihat apa artinya dalam bahasa Arab. Ini dia, al-waladu ya'kulu samakan fil hujroti. Lihat al-waladu, ismun. Di awal, berarti namanya jumlah ismiyah. Oke, yang kedua, ya'kulu al-waladu samakan fil hujroti. Ya'kulu, fi'il. Berarti, di awal fi'ilnya. Berarti yang kedua ini jumlah fi'liyah. Walaupun jumlah fi'liyah ini kalau seandainya dia diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti nggak nyambung. Ini dia. Memakan anak kecil ikan di kamar. Nah, jadi seperti nggak nyambung. Tapi ingat bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda. Bahasa Arab ya bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu al-jumlatu al-ismiyatu? Apa itu al-jumlatu al-fi'liyatu?
Al jumlatul ismiyatu hiya al jumlatul lati tatarakabu min mubtadain wa khobarin. Min mubtadain wa khobarin. Ingatin ya istilahnya. Min mubtadain, mubtada wa khobar. Khobar, mubtada dan khobar itu namanya jumlah ismiyah. Sedangkan al jumlah al fi'liyah, al jumlatul lati tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Istilahnya min fi'lin wa fa'il. Jadi kalau udah ada fi'il, fa'il itu mesti namanya jumlah fi'liyah. Oke, kalau kita berbicara tentang ajazaul jumlah, betul. Anak kecil memakan ikan di kamar. Al-waladu ya'kulu samakan fil hujroti. Al-waladu ya'kulu samakan fil hujroti. Ini terdiri dari 3 komponen. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Namanya ajazaul jumlah. Tapi, kalau seandainya kita berbicara tentang ilmu nahu, al-waladu ismun, betul. Tapi kalau dalam ilmu nahu, al-waladu itu dia punya kedudukan. Apa kedudukannya? Ya, kita lihat. Al-waladu kedudukannya sebagai mubtadaun. Ingetin, tadi al-jumlah al-ismiyah, al-jumlatul lati tatarakabu min mubtadain wa khobarin. Nah, lihat, mubtada. Kita lihat, karena ismun ini di awal jumlah disebutnya mubtadaun. Dan dia punya syarat. Syaratnya nanti akan saya terangkan di contoh-contoh berikutnya. Kita lihat. Al-waladu ya'kulu, ya'kulu khobar minal jumlah. Dia fi'il, tapi dia khobar. Nah, kayak gitu ya. Maf'ulun bih, kita lihat berubah tuh. Jadi fathah dia. Nah, ini kedudukannya dalam ilmu nahu. Fathah, ini objek kan, samakan ini menjadi objek. Jadi semua objek itu disebutnya dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu sebagai maf'ulun bih. Dan syaratnya dia harus fathah. Fi itu harful jar. Dan ismun yang datang setelah fi atau setelah harful jar itu dia harus kasroh. Sudah saya terangkan di judul sebelumnya tentang harful jarri dan zorful makani. Oke, ke bawah, nih contoh yang di bawah. Ya'kulu al-waladu samakan fil hujroti. Ya'kulu sebagai fi'lun mudhari'un namanya. Tadi jumlah fi'liyah itu tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Fi'il duluan. Fi'ilnya fi'il apa? Ada 3 tadi. Fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amr. Oke. Fi'lun mudhari'un. Oke. Dan yang datang setelah fi'il mudhari ini disebutnya fa'ilun. Disebutnya fa'ilun. Dan syaratnya dia harus dhamma. Kita lihat lagi. Setelahnya tadi udah saya terangkan. Samakan maf'ulun bih. Ini sebagai objek. Fi harful jar dan ismun majrur. Oke, sekarang kita lanjut kepada jumlah ismiyah. Contoh-contoh al-amthilah. Al-amthilatu al-jumlatu al-ismiyatu. Kita lihat contohnya. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru artinya. Al-miknasatu jadidatun. Sapu itu baru atau sapu yang baru. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Al-miknasatu amamal fasli. Sapu itu di depan kelas. Muhammadun mahirun amamal fasli. Muhammad yang pintar di depan kelas. Oke, sekarang kita lihat kepada ismun yang di awal jumlah yang tadi disebutnya mubtadaun. Oke, ismun yang di awal jumlah disebutnya mubtadaun. Syaratnya yang pertama, dia harus ma'rifah. Ismun ma'rifah itu, syarat ismun harus jadi ma'rifah, itu biasanya pakai alif lam ismunnya. Al-kitabu. Harus pakai alif lam. Kalau kamu bilangnya kitabun jadidun, bukan jumlah mufidah. Salah. Harus al-kitabu. Pakai alif lam ma'rifah. Yang kedua, dia harus dhamma. Dan yang ketiga, dia harus ngikutin. Kalau al-kitabunya mubtadanya dia mudzakkar, maka jadidun ini disebutnya khobar. Khobarnya dari ismu sifah. Syaratnya yang pertama, dia harus dhamma. Yang kedua, tidak boleh pakai alif lam. Jadi khobar itu tidak pakai alif lam. Nah, jadi khobar ini selalu mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, berarti khobarnya mudzakkar. Kalau mu'annas seperti yang di bawah, al-miknasatu, maka dia pun harus mu'annas. Jadi datun ditambahin tak marbutoh. Oke. Berarti yang pertama, khobarnya ini khobar dari sifah ya, ismu sifah. Ada juga khobar yang dia dari harful jar. Contohnya yang ketiga nih. Al-kitabu tadi mubtada kan. Alal maktabi itu sebagai khobar. Khobarnya khobar dari
dari harful jar atau dari jar wa majrur gitu. Ada juga khobar dari jar wa majrur. Kita lihat al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi itu sebagai khobar dari jar wa majrur. Ada juga al-miknasatu amamal fasli. Amama ini kan sebagai dzarf. Berarti khobarnya dari dzarful makani. Min dzarfil makani. Tapi kalau dalam ilmu nahu jar wa majrur, khobar jar wa majrur, khobar dzarf itu disebutnya khobar min shibhil jumlati. Khobar min shibhil jumlah. Shibhul jumlah itu ada jar wa majrur dan dzarf. Oke, di bawahnya ada lagi Muhammadun mahirun amamal fasli. Muhammadun, kok nggak ada alif lamnya? Kan tadi syarat dari mubtada itu harus pakai alif lam. Nggak perlu, kalau Muhammad nggak perlu alif lam. Kenapa? Karena Muhammad ini sudah termasuk kepada ismul ma'rifah namanya. Setiap nama orang itu disebutnya ismul ma'rifah. Jadi nggak perlu lagi alif lam. Saya namanya Ahmad Idrus. Nggak Al-Ahmad Al-Idrus, enggak. Kalau Idrus, umpama Idrus yang pintar, cukup bilang aja Idrus mahirun, selesai gitu. Jadi nggak perlu pakai alif lam, pakai Al-Idrus segala, nggak perlu. Nah sekarang mana khobarnya? Amamal fasli atau mahirun? Khobarnya yaitu mahirun, itu sebagai khobar. Kemudian amamal faslinya sebagai apa? Sebagai keterangan aja. Amama itu zorful makan, wahuwa mudhof, al fasli mudhofun ilaihi, gitu ya. Kemudian ada lagi contoh yang udah pernah saya tuliskan di Mari Belajar Bahasa Arab part pertama. Hadza kitabun, hadhihi saburatun, dzalika qiratasun, tilka tallasatun. Nah, ini pun termasuk kepada jumlah mufidah atau jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Hadza, dzalika, hadhihi, tilka, huna, hunaka. Ini disebutnya ismul isyarah. Berarti hadza kitabun ini masuk kepada contoh dari jumlah ismiyah. Karena hadza itu ismun, dia namanya ismul isyarah. Hadhihi saburatun. Jadi kalau kalian, ayo coba kasih contoh jumlah ismiyah, kamu bilang hadza kitabun, benar. Itu jumlah ismiyah. Kemudian ada lagi tadi yang di awal sudah saya terangkan. Nah, kita lihat contohnya. Khobarnya ini dari jumlah fi'liyah. Khobar dari jumlah fi'liyah. Tapi ingat, harus sesuai juga. Muhammadun itu mudzakkar. Maka dia harus pakai domir huwa fi'ilnya. Zahaba tuh. Muhammadun zahaba ilal fasli. Artinya Muhammad itu telah pergi ke kelas. Telah pergi. Karena zahaba itu fi'il madhi menjelaskan sesuatu yang sudah lampau. Fatimatu zahabat. Karena Fatimatu ini muannas, maka pakainya zahabat. Ada lagi di sini ismun mutsanna. Nanti saya akan terangkan. Oke, ini hanya saya singgung saja. Jadi kalau seandainya dia dari mutsanna, itu wajib ismun duluan yang diucapkan. At-tilmidhani yakulani khubzan. Nggak boleh kamu nyebutin yakulani tilmidhani. Salah. Harus at-tilmidhani yakulani. Berarti ini mubtadanya at-tilmidhani. Ini dari musanna namanya. At-talamidhu jama' nih. Jama' ada 3, nanti saya akan terangkan. Ada jama' mu'annas salim, mudzakkar salim, dan jama' taksir. At-talamidhu ini termasuk kepada jama' taksir. At-tilmidhatu ini jama' mu'annas salim. Nah, dia harus sesuai, harus mengikuti. Oke, ini saya berikan contoh aja, gambaran. Jadi kalau ketemu nanti kalimat-kalimat yang seperti ini, oh ini namanya jumlah ismiyah, gitu ya. Jadi kalau ismunnya yang duluan disebutnya jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyah, tadi jumlah fi'liyah sudah diterangkan bahwasanya al jumlatul lati tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Fi'il, fa'il. Jadi fi'il dulu baru ada fa'il dia. Jadi setiap fi'il itu pasti punya fa'il. Fa'il itu berarti subjek yang mengerjakan. Oke, kita lihat contohnya ya. Dhahaba Muhammadun ilal fasli. Mana fi'ilnya? Dhahaba. Fa'ilnya Muhammadun fa'ilun. Dhahaba Muhammadun. Nah, berarti ini sudah termasuk kepada jumlah fi'liyah namanya. Muhammad telah pergi ke kelas. Dhahaba Muhammadun ilal fasli. Dhahabat Fatimatu ilal hujroti. Fatimah telah pergi ke kamar.
Ya'kulu fil mudhari' nih. Oke. Ya'kulu tilmidhu khubzan. Tarmit tilmidhatu zabalata. Nah, sekarang ada perbedaannya di sini kita lihat. Kalau ini dhahaba Muhammadun ilal fasli, pakainya ilal fasli. Tapi ketika ya'kulu tilmidhu khubzan, ini ada objek. Khubzan, ada yang dimakan. Kalau dhahaba Muhammadun nggak ada objeknya, nggak ada objeknya ya. Sudah, si Muhammad pergi, selesai. Kita sudah paham. Oh, Muhammad itu pergi. Perginya kemana? Ke kelas. Pakai keterangan saja. Tapi kalau umpama makan, itu harus ada objek yang dimakannya. Nah, objek yang dimakannya ini, kita lihat. Ya, kulut tilmidu khubzan. Khubzan nih, roti. Khubzan ini sebagai objek. Syaratnya dia harus fathah. Boleh pakai alif lam dan boleh tidak pakai alif lam. Kita lihat yang bawahnya. Tarmit tilmidatu az-zabalata. Nah, az-zabalata. Kalau mau pakai alif lam maka dhammatainnya dirubah fathatainnya dirubah menjadi fathah saja karena dia ada alif lam. Tapi kalau nggak ada alif lam berarti dia harus fathatain. Seperti itu ya. Terus di bawahnya tarmit tilmidatu az-zabalata ila mazbalatin. Nah, di sini ila mazbalatin. Di atas ilal fasli. Kok itu pakai al fasli pakai alif lam? Boleh. Jadi boleh pakai alif lam kalau ini mah tidak berpengaruh. Kemudian boleh juga dia tidak pakai alif lam. Nah, ini contoh dari al-jumlatu al-fi'liyatu. Jadi jumlah-jumlah yang diawali oleh fi'il. Kalau saya pergi, adhabu. Boleh nggak adhabu Muhammadun? Awas nih, salah. Kalau adhabu nggak perlu Muhammadun, wong saya yang pergi kok. Cukup aja bilang adhabu ilal fasli. Itu saya pergi, artinya adhabu ilal fasli. Oke, nanti saya akan terangkan lebih rinci tentang fa'il. Karena banyak nanti penjelasannya tentang fa'il. Yang penting sekarang kalian paham dulu. Oh iya, jumlah ismiyah itu setiap jumlah yang diawali oleh ismun. Dia harus ma'rifah, pakai alif lam, atau nama orang, atau ismul isyarah tadi yang sudah saya terangkan. Kayak gitu ya. Kemudian jumlah ismiyah itu punya khobar. Khobarnya ada khobar dari ismus sifah. Ada khobar dari syibhul jumlah tadi. Syibhul jumlah yang dia harful jan dari dzarful makan. Ada juga khobarnya dari jumlah. Entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tadi yang sudah saya terangkan khobarnya jumlah fi'liyah saja. Nanti saya akan terangkan lebih rinci lagi. Harus tersendiri dia. Yang penting paham dulu. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah itu jumlah yang dia diawali oleh fi'il. Fi'il ya, ingat fi'il. Fi'il itu berarti kata kerja. Memakan, berjalan, berdiri, bangun. Nah, ini kan kata kerja. Oke. Segitu saja penjelasan tentang al-jumlatu al-mufidatu dan ajza'ul jumlah. Ingat, berbeda nih. Ajza'ul jumlah ya ajza'ul jumlah hanya bagian-bagian aja yang terdiri dari ismun, fi'lun sama harfun. Sedangkan jumlah mufidah jumlah yang dia memberikan manfaat yang kalau seandainya pembicara berbicara itu yang ngedengerin paham. Nah, saya ulangi lagi tuh. Yang ngedengerin paham yang diucapkan oleh pembicara. Oke, sekarang saya punya skema teman-teman semuanya. Kita lihat. Saya buat di sini al-kalimatu laisat minal jumlatil mufidati. Ini bukan jumlah mufidah nih, awas. Kitabun jadidun. Yang pertama nih. Yang kedua, dhahaba ila. Ini bukan jumlah mufidah nih, nggak jelas dia tuh kan. Kemudian dhahaba aisyatu ila. Dia jumlah mufidah tapi salah. Jumlah mufidah tapi salah kedudukannya. Oke. Kemudian nomor 6, Muhammadun ila. Ini pun bukan jumlah mufidah karena nggak sempurna dia. Muhammad kemana? Gitu ya. Fauqal masjidi. Ini pun bukan jumlah mufidah. Fauqal masjidi. Hanya fauqal masjidi sebagai keterangan saja dia. Minal fasli pun sama. Oke, sekarang saya berikan gimana yang benarnya. Ada al-islah, nanti ada tanda merah di sini ya. Saya berikan tanda merah untuk membenarkan. Yang pertama, tadi di awal kitabun jadidun. Yang benarnya al-kitabu jadidun. Harus pakai alif lam dia ismun yang di depannya. Yang kedua, dhahaba ila. Nggak jelas nih. Mana fa'ilnya? Oke, kita lihat. Dhahabat tilmidhu. Oh, ternyata yang pergi itu adalah seorang murid laki-laki. Ila ina. Ilal masjidi.
Oke. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 tuh tadi kan zahaba Aisyatu, dia jumlah mufidah, tapi salah. Yang benar itu zahabat. Zahabat Aisyatu ilaina ila masjidin. Tuh, itu baru jumlah mufidah. Yang keenam, Muhammadun ilal madrasati. Tuh, kalaupun mau, kalau yang tadi kan Muhammadun ila, nggak jelas dia. Harus diterangkan Muhammadun ilal madrasati. Ini jumlahnya namanya jumlah ismiyah karena ismun dulu yang di awal. Yang nomor 5. Nomor 5 itu kan fauqal masjidi. Nah, harusnya tambahin al-manaratu fauqal masjidi. Menara itu di atas masjid. Yang ketiga, minal fasli. Minal fasli. Yang benarnya itu al-ustadzu minal fasli sebagai jumlah ismiyah. Bisa nggak? Usah dijadiin jumlah fi'il ya? Bisa, tinggal ditambahin fi'il. Al-ustadzu minal fasli. Depannya aja tambahin fi'il. Zahabal ustadzu atau roja'a yang pas itu ya. Roja'a pulang artinya. Roja'a yarji'u artinya pulang. Roja'al ustadzu minal fasli. Oke, itu kira-kira ya. Jadi sudah paham semuanya. Tadi sudah ada yang salah, kemudian saya berikan contoh dari yang membenarkannya. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan al-as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman semuanya, untuk sohib-sohib semuanya mengasah ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira bisa nggak nih sohib-sohib semuanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, yang pertama kita lihat aslih jumalan mayati. Tolong benarkan jumlah-jumlah di bawah ini. Yang pertama al-qalamut tawilu, tangzurul waladu madrasatan, tarji'u Muhammadun minal fasli, tasma'ul bintu du'a'u, yasma'ut tilmidha ad-du'a'u, madrasatun kabiratun. Kalau yang mengikuti pembahasan saya dari awal tadi mesti harusnya bisa menjawab ya. Nanti tolong dibenarkan kira-kira apa yang benarnya. Kemudian ada juga yang selanjutnya kita lihat. Kawin jumalan tushtamalu ala ma ya'ti. Yang pertama, mubtadaun min ismil insani. Jadi teman-teman semuanya membuat jumlah ya. Mubtada min ismil insan. Seperti apa contohnya? Mubtadaun min ismil muannas. Seperti apa contohnya? Mubtadaun minal mutsanna. Apa contohnya? Khobarul mubtada'i. Contohnya apa? Khobarun min jumlatin fi'liyatin. Oke, buat contoh semua nih ya. Khobarun min zorfil makani. Khobarun min jarrin wa majrurin. Fi'lul madhi bidomirin huwa. Fi'lul mudhari'i bidomirin hiya. Al-fa'ilu minal mudzakkari. Al-maf'ulu min ismil mu'annas. Al-jumlatul fi'liyatu fiha nasorat. Al-jumlatul fi'liyatu fiha dzarful makani. Al-jumlatul fi'liyatu fiha harful jarri. Baik sohib-sohib semuanya, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sohib-sohib semuanya mengerti apa yang saya ucapkan ya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.